pemikiran yang lebih inovatif ya Pak Kadis ya. Jadi ketimbang hanya mengandalkan pendapatan asli daerah dari retribusi dan pajak daerah. Yang artinya itu kan kalau kita dorong ke sisi yang itu, hanya dari pajak daerah dan retribusi itu kan uang rakyat kita ya yang diambil. Artinya kalaupun besar dari sumber yang itu, kita mungkin akan membebani rakyat kita. Saya bukan nggak setuju, cuman memang ada tadi disebutnya intensifikasi ya, karena seperti pajak daerah PBB misalkan ya Pak Kadis ya, Pak Kadis PBB, kita belum benar-benar mendapat masyarakat kita juga harus didorong agar benar-benar bahwa nilai jual objek pajak yang dimilikinya itu benar-benar sesuai dengan harga yang hari ini. NJOP ya? NJOP-nya itu benar-benar nilai jual objek pajak yang tertera dalam lembar apa itu namanya Pak Kadis, SPPT ya. Nah itu jauh nilainya dengan nilai jual yang sebenarnya. Kang Hajir boleh cek lah, mungkin punya saudara atau punya di daerah ada rumah gitu di daerah ya, semiliar, NJOP-nya cuma 14.000. NJOP-nya 14.000 gitu ya. Itu kan berpengaruh besar terhadap pajak bumi dan bangunan yang disetorkan. Itu kan memang harus dikaji kan. Artinya ada nggak pemetaan semacam itu yang saya sebut mungkin kalau itu saya setuju gitu. Tapi kalau kemudian melahirkan sumber-sumber yang nantinya akan mencekik rakyat gitu, yang kemudian mencekik rakyat, ya itu kan nggak ini bagus juga gitu. Sebagai pemerintah kita kemudian hanya membebani rakyat dengan tujuan hanya untuk mendapatkan PAD yang lebih besar. Tapi kalau yang itu kita kan sama juga dengan mendidik masyarakat rakyat itu agar benar gitu. Misalkan pembangunan wilayah kita masuk ke dalam proyek strategis nasional misalkan, yang di situ ada ganti untung kan, kalau sekarang ganti untung gitu ya. Ganti untung, tidak ada lagi ganti rugi kan kalau masanya sekarang itu. Semua untung semua. Tapi kalau dasarnya adalah NJOP gitu. Nggak kan, bisa. Nggak kan rakyat juga yang akhirnya hanya mendapatkan meskipun dengan 10 kali NJOP Pak Hajir, itu nggak bakalan sesuai dengan harga yang sebenarnya. Harga pasar. Tetap pakai harga pasar. Tetap kan? Harga pasar gitu. Nah makanya objek pajak pun harus berdasarkan harga pasar. Nah itu saya setuju kalau yang itu. Kalau yang lain-lain dengan mencari sumber pendapatan lain dengan meningkatkan retribusi, jujur mungkin itu tidak saya tidak sejalan dengan pemikiran saya. Kalau potensi lain misalkan Perumda ya, perusahaan umum daerah yang memang harus didorong agar betul-betul menjadi perusahaan yang menguntungkan. Pak Kadis, meskipun saya bukan orang yang percaya bahwa pemerintah di Indonesia itu bisa berbisnis. Ya, karena pemerintah di dunia bisa berbisnis, bukan di Indonesia, di dunia bisa berbisnis. Amerika aja negara kapitalis, itu sumber-sumber pendapatan dari perusahaannya itu sudah diberikan ke swasta. Ya, PNM misalkan gitu ya. Air minum itu sudah oleh swasta semuanya. Dan pemerintah kemudian mendapatkan bagi hasil dari swasta. Nah, di Indonesia itu masih diurus oleh pemerintah, termasuk di kita, melahirkan perusahaan umum daerah dengan dalih untuk untuk mendapatkan PAD yang lebih besar. Kok saya belum begitu percaya ya. Saya lebih percaya bahwa itu diurus semata-mata hanya untuk memastikan, untuk tetap memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat masih bisa kita kontrol. Gini saya berpikir begini, ini kan pendapatan itu kan ya laba lah ya, untung gitu yang dihasilkan pemerintah untuk dibelanjakan kembali. Ya. Kan ini kan sangat menentukan otonomi daerah. Iya, saya kan gini tadi menyebutkan kemandirian daerah ya, gitu. Perusahaan daerah. Maksudnya begini, saya potong dulu Pak. Kalau misalkan pakai prem bisnis, sekarang pendapatan 90 miliar,
aku investasikan. Oke, BEP 9 tahun atau 5 tahun ini balik kembali. Kira-kira bisnis apa kan gitu? Ya. Nggak mau rugi kan kalau bisnis. Tapi kalau nggak pakai frame bisnis, jadinya begitu. Ya, makanya tadi saya menyebutkan seperti itu. Kok saya nggak begitu percaya kok kalau misalkan urusan karena kacamata bisnis kita mau mencari pendapatan lebih gitu, menyerahkan itu kepada pemerintah gitu ya. Kepada pemerintah. Kenapa? Gitu. Trennya sudah didahului kok. Negara-negara lain itu sudah memberikan itu ke sektor swasta. Kemudian pemerintah mendapat hasilnya. Betul. Nah, kalau diurus oleh pemerintah, ya dalam tanda kutip apa namanya plat merah gitu ya, perusahaan plat merah. Saya pikir kok biaya operasionalnya akan lebih besar terus itu ketimbang keuntungan yang kita harapkan. Terus aja investasi gitu ya, belanja. Kayak wisata gitu. Kita bangun sekian miliar gitu ya. Pendapatannya besok naiknya hanya 5 juta 1 tahun. Itu berapa tahun PP-nya? Break even point-nya berapa tahun? Kita bangun misalkan kawasan wisata Galunggung. Tahun ini kita 10 miliar, invest 10 miliar. Besok dilihat itu pendapatannya naiknya itu cuma 5 juta atau 10 juta. Berapa tahun mau break even point?